Kenapa kucingku berubah jadi perempuan? Kembalikan bentuk aslinya. Sebagai seorang yang memilih hidup sendiri, aku nggak butuh cinta. Kalau Xiao Yu bisa berubah jadi gadis cantik, mungkin aku bakal mempertimbangkannya. Xiao Yu, rasanya aneh nih. Kenapa bulunya licin banget? Ternyata cuma mimpi. Ayo tidur. Lagi, rasanya terlalu nyata. Kucing kecil yang berubah jadi manusia. Aku kan gak memelihara roh rubah. Ah, gadis tadi itu hasil transformasimu, kan? Kenapa berubah kembali? Wajah bodoh ini benar-benar tidak bisa dikaitkan dengan gadis secantik malaikat tadi. Tunggu dulu. Apakah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi atau kenyataan? Dia tidak sedang bermimpi. Ayo berubah. Aku menulis novel tentang kucing untuk menghilangkan ilusiku sendiri. Aku bahkan mulai membayangkan Xiao Yu berubah menjadi manusia. Tapi tadi, aku benar-benar meraba pinggang gadis itu. Kau ini, kan penjaga teguh paham hidup lajang. Titik. Bagaimana bisa kau terpengaruh oleh kucing perempuan yang bahkan belum tahu ilusi? Tidak. Mungkin, buku baru kali ini tidak boleh gagal. Tokoh utamanya bukan berubah menjadi kucing, melainkan sahabat masa kecil sang protagonis pria. Setiap malam pukul 10, dia tidak bisa menahan diri untuk berubah menjadi kucing 3 warna. Awalnya dia takut, tapi setelah menyadari bahwa dia bisa kembali menjadi manusia pada pukul 6 pagi, dia malah menyukai perasaan itu. Terutama karena bisa mendekati sang protagonis pria dengan tubuh kucing. Akhirnya, sang protagonis pria secara diam-diam menemukan rahasia ini. Alur cerita berbalik dalam 2 episode. Ah, aku mau mati. Bulu-bulu halus ini benar-benar bikin ketagihan. Maksudku, kalau tadi malam itu bukan halusinasi aku, dan Xiao Yu benar-benar berubah menjadi gadis cantik, apakah tindakan aku sekarang ini termasuk tail shredding? Hei, bos, bolehkah aku mampir ke tempatmu sore ini? Boleh, tapi kamu gak masuk kerja hari ini? Perusahaan membagikan bonus. Aku bawa 3 kotak buah untukmu. Pukul 2.30 sore, oke. Kenapa aku merasa seperti pasangan yang sedang bermesraan? Lalu telepon dari ayah yang mengganggu. Sial, aku bukan orang yang tergila-gila pada tunjangan. Lihat saja, kan sudah kubilang. Apa? Kamu masih tidur saat aku menelponmu pagi tadi? Sudah kubilang, anak muda yang sering begadang. Nanti pas tua baru tahu akibatnya. Sebanyak ini pun aku nggak bakal habis. Kamarmu rapi banget. Mana kucingmu? Di kamar tidur, kan? Atas perintah ibumu. Aku tetap harus memeriksa kamarmu. Lihat apakah biasanya kamu merapikannya dengan baik. Terserah kamu mau lihat atau. Masuk dulu. Angkat si ikan keluar dulu baru bicara. Nggak ngangka ayah juga takut sama kucing. Ada apa? Nggak apa-apa, anginnya kencang banget. Pintu tertutup sendiri. Gadis tadi malam ternyata muncul lagi. Dan kali ini di siang bolong. Kalau nggak kamu kunci pintunya, buat apa? Si ikan udah ketangkep belum? Gimana caranya aku menangkapnya? Nggak ada tempat buat memegangnya, tahu? Ah, pergi, pergi, pergi. Kalau sudah jadi manusia, jangan sembarangan menjilat-jilat dengan lidahmu, ya? Ada apa? Kamu tidak? Tidak apa-apa. Anginnya terlalu kencang sampai menutup pintu. Gadis tadi malam itu ternyata muncul lagi. Dan kali ini di siang bolong. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengunci pintu? Di mana sebaiknya kamu bersembunyi? Tunggu sebentar. Xiao Yu melompat ke atas lemari. Agak sulit ditangkap. Memelihara kucing memang merepotkan.
Cepatlah. Aku cuma mau lihat sebentar saja aku pergi. Dulu, masih harus balik ke kantor. Oke, aku ambil sapu buat mengusirnya dari lemari. Tunggu sebentar ya. Apa kamarmu berantakan banget? Cari alasan buat bersihin sekalian, kamu terlalu banyak mikir. Tapi juga kurang mikir, ayah. Kenyataannya jauh lebih aneh dari yang kamu bayangkan. Ayah, udah deh, masuk aja. Lumayan, nggak terlalu berantakan. Tapi biasanya kamu harus lebih hati-hati. Jangan biarkan ikan kecil menggaruk dinding. Kalau tidak pemilik rumah akan protes. Aku tahu, kalau begitu aku tidak akan banyak bicara lagi, ya? Kalau kamu benar-benar terlalu cemas, coba cari pacar, ya? Selalu mengurung diri di kamar. Pasti tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental. Pacar, tidak mungkin punya pacar. Eh, Paman Ai dan Ai King. Kenapa Xiaoxi pindah ke sini? Butuh bantuan? Tidak, tidak perlu. Aku sudah menyewa jasa pindahan. Mereka yang akan membantu memindahkan barang-barang. Jadi, berarti Xiao Xing akan tinggal di sini, bersama Ai King yang menyewa kamar di sebelah. Kalian berdua bisa saling menjaga satu sama lain. Ya, tentu saja. Baiklah, aku harus kembali ke kantor. Kalian lanjutkan obrolannya. Jadi, kenapa kalian pindah kembali ke sini? Bukankah orang tuamu bekerja di pusat kota? Mereka terus-menerus mendesakku untuk menikah sampai aku bosan. Jadi aku kabur ke sini. Xiao Yu, jangan keluar setelah kamu pulang. Ya. Ini Xiao Yu. Boleh aku elus dia? Tidak. Dia agak pemalu. Jangan bikin dia kaget. Ini Kak Cui Cui. Xiao Yu, kamu kenal dia? Seharusnya kamu pernah ketemu waktu tahun baru. Aku ingat waktu itu dia masih kecil banget. Sekarang udah gede ya? Iya. Sebentar lagi dia bakal genap 1 tahun. Oh, kalau kucing berusia 1 tahun, kalau dikonversi ke usia manusia, kira-kira setara dengan 16 tahun. Loh. Wah, Xiao Yu benar-benar cantik. Rasanya lebih cantik dari Vera. Vera itu kucing ragdoll yang aku pelihara. Loh, tapi harus 2 hari lagi baru bisa kubawa pulang. Nanti bisa kubuat mereka berdua jadi teman. Kalau Xiao Yu tiba-tiba berubah jadi manusia saat bersama Vera, gimana dong? Barang-barang sudah dipindahkan semua. Nanti setelah klinik hewanku buka, aku yang akan menanggung semua biaya pemeriksaan kesehatan tahunan Xiao Yu. Terima kasih dulu, Kakian. Oke, aku pulang dulu untuk membereskan barang-barang. Benar-benar bikin pusing. Aku kan gak mungkin harus menyisihkan waktu khusus untuk mengajarinya membaca dan menulis saat Xiao Yu berubah jadi manusia, kan? Setiap kali dia berubah jadi manusia, rasanya cuma beberapa menit saja. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Nanti gimana ya? Ah, ayo, ayo, ayo. Kalau udah jadi manusia, jangan menjilati sembarangan dengan lidahmu, ya? Turun dari tubuhku sekarang, oke? Memiliki seseorang yang menemani di tengah malam. Memang hal yang sangat indah. Turun dulu dari meja makan, oke? Gimana nih, Xiao Yu? Kalau mau beli baju, gimana caranya biar dia bisa memakainya? Apakah kucing kecil itu bisa berpakaian sendiri? Kan gak mungkin aku yang harus turun tangan dan memakaikannya sendiri, kan? Besok aku tanya dulu ke Xiao Yukin. Gimana cara mengukur ukuran baju cewek? Detailnya nanti aja kita bahas. Oke, oke, aku minta maaf karena bangun telat hari ini. Eh,
Kamu belum selesai makan siang. Masakannya agak telat. Ada apa? Kamu masak sendiri? Hehe, kalau gitu boleh nggak aku mampir setiap hari buat makan gratis? Nggak mungkin. Kalau ada urusan, langsung aja bilang. Kenapa kamu datang ke sini? Klinik hewan peliharaan aku udah selesai direnovasi. Kamu mampir aja buat lihat-lihat. Sekalian bantu aku, menjaga tempat. Aku kan bukan preman. Buat apa, menjaga tempat? Tapi mampir boleh. Sudah lihat video seru belum? Nonton pakai ponsel baru lebih asyik. Ponsel lama sebaiknya didaur ulang. Kali ini bukan di Zuan-Zuan, tapi di Tap-Tap. Ponsel baru tentu aja buat main game. Kategori game di Tap-Tap sangat lengkap. Mulai dari game mencocokkan hingga game dunia terbuka. Bahkan game indie dan anime pun bisa ditemukan. Cukup cari dan langsung unduh. Intinya, aku merekomendasikan Tap-Tap buat cari game. Gimana dengan kliniknya Xiao Yu yang ponsel barunya basah? Kelihatan kayak direktur kan? Renovasinya bagus. Cuma kamu sebagai direkturnya kelihatan gak bisa diandalkan. Justru kamu yang gak bisa diandalkan. Nah. Hadiah sambutan buat Xiao Yu? Itu bukan hadiah sambutan, kok. Kayak belanja barang aja. Jangan banyak omong, ambil saja. Pemandangan di depan mata ini terasa sangat familiar bagiku. Orang lain biasanya terjebak di mesin cuci atau di bawah tempat tidur. Tapi dia malah terjebak di kotak pasir kucing. Tenanglah, cinta, paksa dirimu untuk berpikir. Apa yang seharusnya dilakukan sekarang? Katakanlah, bukankah kamu bodoh? Sudah jadi manusia tapi masih merangkak masuk ke kotak pasir kucing. Astaga, ini benar-benar pertama kalinya dalam hidupku. Mengelus kepala seorang gadis. Memalukan sekali. Berapa banyak, pertama kali, yang sudah kualami. Semuanya dirampas oleh Xiao Yu, si kucing kecil yang menyebalkan ini kucing nakal. Itu, jadi, kamu mau ke toilet sekarang? Aku akan mengantarmu ke toilet, ke sana. Bagaimana cara berkomunikasi ini? Tapi untuk berjaga-jaga. Selagi dia masih dalam wujud manusia, coba ajari dia menggunakan toilet sekali saja. Setelah berubah jadi manusia, bahkan berjalan dengan 2 kaki saja sudah jadi masalah besar. Setelah jadi manusia, apa dia juga hanya bisa merangkak dengan 4 anggota tubuh? Mengajarkannya ke toilet sepertinya belum bisa dilakukan. Kalau begitu, tanyakan dulu kakian. Soal mengukur ukuran dan membeli baju. Ya sudah. Toh di sini aku juga nggak punya ukuran standar. Nanti besok kalau ada waktu, aku keluar beli satu. Nggak apa-apa, kamu tidur aja. Kamu berubah, kok nggak berubah? Kemarin dan lusa malam kamu kan nggak kayak gini. Kenapa hari ini nggak bisa ya? Ah, teori dugaan. Berubah jadi manusia jam 3, ini. Belum genap 24 jam. Sudah gagal total. Ah, eh. Kamu turun dulu dari meja makan, oke? Astaga, kok sekarang jadi manusia? Aku ingat lidah kucing punya duri-duri kecil. Saat makan, mereka bisa menarik makanan ke dalam mulut hanya dengan menjilat. Tapi setelah jadi manusia, lidahnya jadi licin. Jadi tentu saja tidak praktis kalau tetap mempertahankan kebiasaan makan yang dulu. Mangkuk makanan kucingnya besar dan dangkal. Memang tidak cocok untuk langsung menunduk dan menggigit. Kalau dia terus makan seperti ini, entah sampai kapan baru habis. Berat sekali. Memang lebih berat daripada saat masih kucing, tapi tubuhnya juga lembut. Saat jarum dilepas, aku malah agak sedih. Ah, hampir lupa. Dia belum bisa berjalan. Perjalanannya memang masih panjang. Kamu harus belajar duduk dulu. Tegakkan punggung. Ulurkan kedua tangan ke atas meja. Tetap seperti itu. Nah, bagus, bagus. Begitu sudah lumayan. Oke, sia-sia saja. Ayo makan, makan. Hari ini aku akan membawamu pulang untuk menginap sehari. Kamu harus bersikap baik, ya. Sebisa mungkin jangan berubah jadi manusia. Kalau bisa menahan diri, pastikan
Pastikan untuk tetap di kamar tidurku. Jangan bikin keributan. Kemungkinan besar dia sama sekali tidak mengerti apa yang aku katakan. Tapi yang perlu diingatkan tetap harus aku ingatkan sekali lagi. Itu aku, kakek, kamu terlalu tegang. Koranmu terbalik. Loh, nenek mana? Sudah pulang, nenekmu sedang masak di dalam rumah. Oh, TikToknya seru, kan? Kan sudah kubilang, kakek pasti suka. Apa yang kamu omongin? Bocah nakal? Pacar sudah cari belum? Kapan bawa pulang satu buat ketemu? Bawa pulang dong. Xiao Yu, sapa kakek dulu. Pergi, ke sana dulu. Aku masih harus jaga toko. Masuk ke dalam saja main. Nanti malam aku temani main catur, ya? Jangan bilang nggak ada waktu. Oke, begini ya, nenek. Wah, Xiao Yu juga sudah pulang. Sudah lama nggak ketemu. Kangen sama nenek nggak? Nenek yang melahirkan Xiao Yu dari perut ibunya. Dulu waktu aku masih sekolah, Xiao Yu kebanyakan dirawat oleh nenek. Tentu saja aku masih ingat nenek. Nah, sekarang Xiao Yu sudah naik ke atas. Keluar dong. Nah, nanti aku naik menemanimu. Anak ini rakus banget. Tutup pintunya dulu. Biar dia makan di luar. Tunggu sampai mereka selesai makan baru. Boleh masuk. Kamu harus diet, ya. Xiao Yu sudah makan malam belum? Nanti aku naik ke atas buka kaleng makanannya. Kalian lanjut makan dulu. Ya, aku naik dulu lihat Xiao Yu. Sial, kenapa tiba-tiba berubah jadi manusia? Untung mereka nggak lihat. Ini beneran.